Shalom, kembali lagi saya menemui saudara-saudara di dalam perenungan kita firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, yaitu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya percaya setiap bagian yang kita baca, saya berharap saudara membaca keseluruhannya, walaupun saya tidak membaca keseluruhannya, tapi menyampaikan hal-hal yang penting di dalamnya. Nah, kita sudah berada pada Yosua pasal yang ke-20 yang berbicara tentang kota-kota perlindungan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengerti bahwa kalau kita membaca Injil atau Alkitab kita ini, saudara, ada satu hal yang perlu saudara mengerti, bahwa sepanjang Alkitab ini, keseluruhan dari Alkitab ini, Bapa di surga, saudara-saudara, itu berbicara tentang anaknya Yesus Kristus. Jadi kalau saudara membaca dalam perjanjian lama, walaupun Yesus datang di perjanjian baru, saudara-saudara, tetapi kedatangan Yesus di perjanjian baru itu sudah digambarkan dalam banyak bentuk di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Sehingga ketika saudara membaca perjanjian lama, berdoalah supaya Tuhan memberi hikmat untuk menemukan Yesus di dalam setiap bagian-bagian di perjanjian lama yang sedang dibicarakan. Demikian juga dalam Yosua pasal 20. Kota perlindungan di sini berbicara tentang Yesus yang adalah kota perlindungan yang sesungguhnya. Demikian saudara, firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, maksud daripada adanya kota-kota perlindungan ini adalah untuk menunjukkan cara Allah menegakkan keadilan, saudara-saudara. Bahwa keadilan Allah itu, saudara-saudara, sangat berbeda dengan yang dipikirkan oleh manusia. Dari sejak semula kita melihat, saudara-saudara, bahwa dengan adanya kota-kota perlindungan yang adalah ide dari Allah sendiri, maka Allah sedang berbicara kepada orang Israel tentang hati dia yang sesungguhnya, hati Bapa. Bahwa sesungguhnya Bapa tidak pernah menghendaki hanya adanya penghakiman, penghukuman, tidak adanya, saudara-saudara, akan hal-hal yang seperti itu. Adalah hati Bapa untuk setiap orang mengalami pengampunan, diterima, saudara-saudara, dan mengalami keselamatan di dalam dia, saudara. Itu sebabnya kota-kota perlindungan adalah gambaran tentang hati Bapa yang menginginkan supaya setiap orang yang datang ke kota perlindungan yang adalah gambaran dari anaknya Yesus Kristus yang dia janjikan Mesias itu, maka dia diterima, maka dia diampuni, dia beroleh belas kasihan dan kasih karunia, saudara-saudara. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa seseorang yang melakukan kesalahan membunuh, contohnya di sini diberikan membunuh secara tidak sengaja, maka dia boleh memilih salah satu kota dari kota perlindungan yang dibangun, saudara-saudara. Nah, kalau dia datang ke kota itu, maka ada satu hal yang perlu kita lihat, yang kita baca tadi, bahwa dia berdiri di depan pintu gerbang menceritakan peristiwanya kepada para imam yang ada di kota itu. Ia memberitahukan kepada tua-tua kota yang adalah para imam-imam, orang-orang Lewi. Ada satu keunikan daripada kota perlindungan, saudara, adalah bahwa kota-kota perlindungan yang dibangun oleh Allah adalah kota-kota orang Lewi. Ya, dikhususkan orang-orang Lewi, para imam-imam besar ada di sana. Ini luar biasa, saudara-saudara. Nanti kita lihat. Nah, apabila dia sudah sampai di sana, maka dikatakan di sini mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberi tempat kepadanya dan diam pada mereka.
Bayangkan saudara, kita tahu di tengah orang Israel bahwa imam besar, orang Lewi, pelayan itu yang dipilih Tuhan secara khusus saudara, itu memiliki yang terbaik. Di sana ada makanan yang terbaik, gandum yang terbaik, saudara, daging-daging bagian yang terbaik, saudara, persembahan-persembahan yang terbaik. Lalu kemudian saudara-saudara, anggur, minyak yang terbaik, semua ada di sana, pengurapan yang terbaik. Jadi ketika seseorang saudara datang ke kota itu, dia diterima, berarti dia menikmati semua yang terbaik bersama orang-orang Lewi, bersama para imam yang ada di sana, saudara-saudara. Nah, imam besar yang ada di sana juga, dia menerima bagian-bagian itu, saudara. Ini mengingatkan kita, bagaimana ketika Yesus datang, saudara. Ke dalam dunia dia berkata, aku datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang Yesus beri, hidup yang Yesus karuniakan, itu mengandung kelimpahan hidupnya, saudara. Dia punya gandum yang terbaik, dia punya kesehatan yang terbaik, kuasa yang terbaik, kuasa kesembuhan, kuasa kelimpahan. Dia punya kekayaan yang terbaik, dia punya makanan yang semua yang terbaik ada pada Yesus. Kasih yang terbaik, dia punya saudara belas kasihan yang terbaik, hati yang murah, hati yang terbaik, saudara. Keselamatan sesungguhnya, kepastian yang sesungguhnya ada padanya. Semua yang terbaik, pengampunan yang sesungguhnya yang terbaik ada padanya. Hanya ada di dalam hidup yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus. Dan itu semua adalah anugerah. Itu semua saudara-saudara diberikan karena kasih, karena belas kasihan dan kebaikan dari Bapa kita sendiri di surga. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya di sini digambarkan saudara-saudara kepada kita bahwa Yesus adalah kota perlindungan yang terbaik. Di sana kita diselamatkan, di sana kita dibebaskan, di sana penuntut tebusan darah tidak bisa lagi menuntut kita, saudara-saudara. Di dalam keselamatan yang Yesus berikan, dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 bahwa sesungguhnya kita ini sudah dimerdekakan, saudara-saudara. Kita sudah merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dibebaskan dari sana bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah Allah. Dari hukum dosa dan hukum maut kita dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, saudara. Kita dibebaskan di dalam Yesus Kristus. Tidak lagi menerima penghukuman. Tidak lagi menerima, saudara-saudara, akibat dari dosa, yaitu maut. Kita bebas, kita merdeka dari semua itu. Dan itu hanya terjadi dalam kota perlindungan. Sang penuntut balas tebusan darah tidak bisa menuntut karena sudah dibayar. Adalah hak bagi keluarga daripada korban yang saudara-saudara di dalam bacaan ini, korban itu hak keluarganya untuk menuntut balas. Karena itu adalah hukum Taurat yang berlaku, bahwa gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tetapi dalam pasal ini kita membaca dengan adanya saudara-saudara akan kota perlindungan. Di sini sebenarnya Tuhan berbicara bahwa kutuk daripada hukum itu bisa diselesaikan di kota perlindungan. Di dalam kota perlindungan, saudara, hukum Taurat yang itu tidak berlaku, saudara. Dan ini sudah kita tahu bahwa kedatangan Yesus ke dunia menggenapi hukum itu. Sehingga sejak dari itu, maka hukum itu tidak berlaku atas kita. Tetapi ada satu hukum yang baru ketika kita diciptakan baru dalam Dia, yaitu hukum kasih karunia. Ini kita terima, saudara-saudara, daripada Yesus Kristus melalui korbannya di atas kayu salib. Kita ditebus, didamaikan dengan Allah. Kita, saudara-saudara, tidak lagi mengalami penghukuman, tidak perlu diadili dan dihakimi lagi, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat, saudara, itu semua karena anugerah, karena pemberian Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus, putranya yang tunggal, kota perlindungan kita. Jadi saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya, artinya datang ke kota perlindungan itu, diterima, diampuni, dikuduskan, dibenarkan, saudara.
dan kita diterima di sana artinya kita layak, dilayakkan. Kita saudara-saudara di sana menjadi begitu berharga, boleh menikmati semua yang ada di dalam kota bersama imam besar kita. Dan saudara-saudara, di sana kita, saudara, dimuliakan hidup kita di sana, saudara. Di sana kita dilindungi secara aman. Dan ketika penuntut balas datang, itu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena mereka, itu sang kota perlindungan, imam besar akan berdiri di sana dan tidak akan menyerahkan kita lagi ke dalam tangan mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa di dalam kota perlindungan ini yang kita baca, kalau kita baca selanjutnya saudara, ayat yang ke-6. Nah, ayat yang ke-5. Apabila penuntut tebusan darah mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh pulang ke kotanya, ke rumahnya, ke kota di mana ia melarikan diri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau imam besar di kota perlindungan itu adalah sudah mati, barulah dia akan keluar dari sana dan dia diadili, saudara-saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan telah menetapkan Yesus sebagai imam besar kita. Kalau kita lihat saudara-saudara, Ibrani 7 ayat 21, itu jelas sekali kepada kita, saudara, akan apa yang Tuhan kerjakan. Bahwa di dalam Ibrani 7:21, saudara-saudara, di sana dengan jelas dijelaskan kepada kita Allah bersumpah. Padahal Allah tidak mungkin bersumpah karena dia tidak ada salah dan tidak ada dusta. Tetapi untuk membuat saudara-saudara itu menjadi sebuah kepastian yang berganda, maka dia bersumpah dalam Ibrani 7:21 bahwa dia menetapkan Yesus sebagai imam besar kita untuk selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Ketika Yesus mati, dia bangkit kembali. Dia tidak mati terus. Dan kematiannya, saudara, adalah untuk membangun kota perlindungan bagi kita, untuk menerima kita di gerbang maut itu, saudara. Dia melepaskan kita dari sana, menebus kita dari sana, saudara, membayar harga tebusan, mengampuni, mengasihi, menerima kita dengan murahnya, dan memberikan satu hidup baru, yaitu hidupnya. Dia karuniakan kepada kita. Dia bangkit, saudara, sebagai bukti bahwa dia menggenapi akan apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat itu. Dia selesaikan semua dalam tubuhnya, jadi kita tidak perlu lagi menerima itu. Kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Itu kasih karunia yang benar, saudara-saudara. Dan di dalam kasih karunia yang benar ini, kita menerima, saudara-saudara, pengampunan itu. Maka saudara yang saya kasihi, Kristus bangkit dan hidup dan tidak akan mati lagi. Dia hidup selama-lamanya. Dikatakan Ibrani 7:21, dia imam besar kita untuk selama-lamanya. Artinya, saudara, bahwa selama hidup imam besar itu, maka dia tidak diadili si pembunuh atau orang yang bersalah tadi ini dalam bacaan kita. Ini baru gambaran, saudara. Apa yang ada di perjanjian lama adalah gambaran dari sesungguhnya yang akan datang. Imam besar yang sesungguhnya adalah Yesus, yang tidak akan mati selama-lamanya. Dia hidup selama-lamanya. Artinya apa? Kita tidak akan pernah diadili. Kita tidak akan pernah menerima penghukuman. Tapi kita justru dimerdekakan dari penghukuman, dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1-2. Ini adalah anugerah, pemberian cuma-cuma, kasih karunia. Yang saya mau katakan, saudara, kasih karunia tidak ada dimanapun. Itu hanya ada di dalam gereja Tuhan. Hanya ada di dalam Yesus Kristus, pemberi kasih karunia. Tidak ada usaha kita, tidak ada, saudara-saudara, pekerjaan kita di dalam. Itu semata-mata karena kebaikannya, kasihnya, dan kemurahan hatinya, belas kasihnya, dia berikan itu kepada kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bukankah ini satu kemurahan Tuhan yang besar? Jadi dalam bacaan kita ini kita melihat, saudara-saudara, kita
datang kepada kota perlindungan yang adalah Yesus itu sendiri. Di sana kita diampuni, kita diterima, kita diselamatkan, kita dimerdekakan dari penghukuman dosa dan maut, saudara-saudara. Dan kita menerima yang terbaik di dalam kota perlindungan, yaitu kehidupan Kristus dengan segala kelimpahannya, kekayaannya yang ada di dalam hidupnya dia, kuasa, kemurahan hatinya, belas kasihnya, dan segala yang dia miliki di dalam kerajaannya menjadi bagian milik kita bersama-sama. Itulah yang Tuhan janji, itulah yang Tuhan beri, itulah yang Tuhan karuniakan, saudara-saudara, bagi mereka yang datang dan percaya berlindung atau datang ke dalam kota perlindungan itu. Dan ingat, imam besar di kota perlindungan, yaitu Yesus itu sendiri, saudara, tidak akan mati, tetapi dia menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Artinya, saudara, bahwa kita tidak akan mengalami penghukuman dan penghakiman pengadilan untuk selama-lamanya. Yang ada ketika Yesus datang kelak kedua kali adalah untuk memberikan upah kerja bagi setiap orang-orang yang ada di dalam kota perlindungannya, ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, gambarannya saja luar biasa, apalagi yang nyatanya di dalam Yesus. Karena itu saudara, hanya dalam Yesus ada kepastian. Ada di dalam Yesus ada keselamatan. Kita diterima, kita disembuhkan, kita direstorasi hidup kita, dibaharui, dipulihkan. Kita dijadikan ciptaan yang baru. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dimuliakan, kita dibuat berharga. Kita sangat dikasihi, kita dibuat layak, kita dibuat berkenan. Kita menjadi menyenangkan hati Tuhan. Bukan perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan, tetapi karena karya Kristus membuat Tuhan puas. Kematian Kristus di kayu salib menanggung semua, membuat Allah dipuaskan, saudara. Maka kita menjadi menyenangkan di hati Tuhan. Ini semua anugerah. Karena kita menerima anugerah ini, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Kita adalah anak-anak manusia Allah, dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Bukan lagi manusia berdosa, tetapi manusia-manusia ilahi, manusia-manusia yang baru di dalam Kristus, saudara. Karena apa, saudara? Karena dosa itu sudah selesai. Ya, nanti kita bahas yang lain itu, saudara-saudara. Dan saya sudah sering membahas akan hal ini, saudara. Tetapi biarlah ini semakin membuka wawasan kita. Inilah hati Bapa surgawi kita, saudara. Dia tidak ingin kita dihakimi. Dia tidak ingin manusia diadili dan dihukum. Sesungguhnya hati Bapa adalah dia ingin menjadi anaknya imam besar selama-lamanya. Dan kita ada dalam kota perlindungan di dalam Yesus, menikmati hidupnya dia, saudara-saudara, bersama-sama dia dalam kerajaannya itu, dengan segala kelimpahannya yang ada di sana. Puji Tuhan. Jangan mau lagi didakwa oleh iblis, saudara. Jangan didakwa oleh suara-suara hati dan pikiranmu yang sudah lalu. Tetapi biarkanlah kebenaran itu membaharui engkau. Itulah bertobat dari sehari ke sehari. Kita bertobat, saudara. Berubah dalam pola pikir kita. Dari manusia berdosa menjadi manusia ilahi. Dari manusia daging menjadi manusia roh, saudara-saudara. Itulah pentingnya kita selalu merenungkan, bersekutu dengan Allah dan bersama dengan Allah dalam kehidupan ini. Kota-kota perlindungan, ada 6 kota, berbicara tentang gereja. Karena itu gereja adalah tempat perlindungan yang terbaik bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, saudara-saudara, keselamatan. Ayo datang di gereja di mana saudara dekat, datang beribadah. Engkau di sana mengalami pertolongan Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kebenaran ini sungguh membuka wawasan kita kembali bahwa betapa hati Bapa kita begitu sayang dan mengasihi, bahwa kita adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Berkat-Mu atas umat-Mu. Orang-orang yang Kau sayangi, yang Kau tebus, yang Kau bawa, Kau terima dalam kota perlindungan. Dan Engkau imam besar kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua, senantiasa hidup di dalam kota perlindungan itu. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.